Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi standar. Dan yang kita bahas di sini adalah perubahan entalpi standar yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar atau lambangnya delta H0F. Jadi ciri khasnya kalau dia ada kata standar berarti dia pakai 0 di atas. Perubahan entalpi pembentukan standar delta H0F adalah perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ada beberapa hal yang penting dalam delta H0F. Yang pertama, zat yang dibentuk harus 1 mol, baru dikatakan standar. Kemudian yang kedua, reaktan merupakan unsur-unsur pembentuk senyawanya yang bisa dalam bentuk monoatomik atau diatomik. Yang bersifat diatomik adalah ini dia unsurnya F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2, dan O2. Kemudian delta H0F dapat berupa reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Contoh soal yang pertama, diketahui data delta H0F H2O adalah min 285,5 kJ. Buatlah persamaan termokimianya. Senyawa H2O ini berasal dari H dan O. Kita tahu bahwa H dan O ini adalah bersifat diatomik, yaitu H2 dan O2. Reaksi pembentukan itu yaitu unsur tambah unsur menghasilkan senyawa. Ini yang disebut dengan reaksi pembentukan. Jadi kalau diminta diketahui data entalpi pembentukan H2O, buatlah persamaan termokimianya. Berarti kita diminta untuk membuat reaksi pembentukan H2O. Kita tahu tadi di atas H2O berasal dari H dan O. Berarti reaksinya adalah H dalam bentuk H2, wujudnya adalah gas, ditambah O2, wujudnya juga adalah gas, menghasilkan senyawanya yaitu H2O liquid. Persamaan termo berarti harus menyertakan delta H-nya. Delta H0F-nya adalah min 285,5 kilojoule per mol. Satuannya kalau standar kilojoule per mol. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya sudah sama atau belum. Ya, ini belum sama. Ingat kalau dia delta H0F atau dalam keadaan standar, maka senyawa yang dibentuk harus 1 mol seperti yang kita bahas di atas. Jadi H2O yang dibentuk ini harus 1 mol. Berarti untuk menyetarakannya yang kita kasih koefisien adalah yang sebelah kiri. H kiri 2, sebelah kanan 2 sudah sama. O-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Berarti yang kita samakan adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan tidak bisa kita ganggu-gugat karena koefisiennya harus 1. Jadi supaya sama-sama dengan 1, berarti O ini kita kali setengah. Ya, maka inilah persamaan termokimia dari perubahan entalpi pembentukan standar H2O. Soal kedua, dari pernyataan di bawah ini manakah yang benar? Kita lihat, ini ada persamaan termokimia beserta delta H0F-nya. Yang A, H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Ingat, kalau dia pembentukan standar, dia langsung dari unsur-unsurnya. H2O ini berasal dari H dan O. Berarti sudah benar ya, berasal dari H ditambah O2. H2 tambah O2. Tapi lihat, yang di sini, koefisien 2, pada keadaan standar, entalpi pembentukan standar yang dihasilkan atau yang dibentuk harus 1 mol. Ini koefisiennya 2, berarti ini 2 mol. Berarti ini benar atau salah? Ya, ini salah. Salahnya di mana? Ini dia. Harusnya berapa mol? 1 mol. Kalau standar dia harus 1 mol. Jadi reaksi yang A ini salah. Karena H2O-nya 2 mol. Seharusnya adalah 1 mol. Nah, berarti ini reaksinya salah. B, kita lihat HNO3 kalau kita lihat delta H0F-nya ada datanya min 135. Kalau kita lihat mol zat yang dihasilkan ini adalah 1 mol. Sudah benar, ya kan? Zat yang dibentuk harus 1 mol.
sudah benar. Kemudian lihat HNO3. HNO3 ini terdiri dari unsur apa saja? H, N, dan O. Jadi seharusnya reaksinya antara H, N, dan O. Kalian perhatikan ini. Reaksinya adalah setengah H2O, setengah H2 ditambah NO3. Berarti pernyataan yang B ini benar atau salah? Ya, ini juga salah. Mana salahnya? Ini dia salahnya. Seharusnya tidak ada senyawa. Reaksinya harus dibentuk langsung dari unsur-unsur pembentuknya. Ya, jadi ini salah-salahnya di sini di NO3. Reaksi yang ketiga, NH3. NH3 kalau kita lihat terdiri dari unsur N dan H. Jadi reaksinya harus dari N dan H. Kita perhatikan, sudah benar ya. N itu adalah N2, H itu adalah H2. N2 tambah H2. Kemudian NH3. Koefisiennya 1, berarti NH3 yang dihasilkan ini adalah 1 mol. Berarti sudah benar. Kemudian ini juga sudah benar. Berarti yang benar adalah yang reaksi yang C. Pernyataan persamaan termokimia yang C. NH3 berasal dari N dan H. Reaksinya adalah N2 tambah H2. Kemudian disamakan koefisiennya, jumlah atomnya. N-nya 1, berarti ingat ini harus 1 mol. Jadi yang kita samakan beri koefisien yang sebelah kiri. Berarti supaya sama-sama 1 dikali setengah. H3 berarti di sini kita kali 3/2. 3/2 kali 2 sama dengan 3. Nggak masalah ini dalam pecahan ya. Karena memang yang diminta adalah entalpi pembentukan standar. Jadi NH3-nya harus 1 mol. Contoh soal ketiga, diketahui persamaan termokimia, ini dia. H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl, delta H-nya diketahui min 148 kJ. Yang ditanya adalah tentukan delta H0F dari HCl. Kita coba jawab. Yang ditanya adalah delta H0F HCl itu artinya HCl yang dibentuk harus 1 mol. Sedangkan data ini HCl yang dibentuk adalah berapa mol? 2 mol. Berarti harus kita jadikan 1 mol HCl-nya. Ini dia. Jadi ini diketahui 2 mol. Berarti supaya menghasilkan delta H0F standar, delta H0F pada keadaan standar, maka ini reaksinya semua kita bagi 2, ya kan, supaya menghasilkan HCl-nya 1 mol, koefisiennya 1. Kita bagi 2 semua. Kalau kita bagi 2, kita bagi 2 semua. Berarti reaksinya adalah ini koefisien 1 dibagi 2 jadi setengah H2 gas ditambah ini juga dibagi 2, 1 berarti dibagi 2 jadi setengah, koefisiennya setengah Cl2 gas menghasilkan, nah HCl-nya 2 HCl, berarti kalau dibagi 2 menjadi 1 HCl, 1 tidak perlu kita buat, berarti ini menjadi HCl. Nah delta H juga dibagi 2, jadi dapatnya berapa ini? Jadi delta H-nya dibagi 2 hasilnya adalah min 74 kJ. Nah inilah dia perubahan entalpi pembentukan standar dari HCl. HCl-nya koefisien sudah 1 berarti 1 mol. Jadi terjawab delta H0F dari HCl sama dengan berapa? Min 74 kJ. Ingat karena dia sudah per 1 mol, karena HCl-nya 1 mol berarti per mol. Nah inilah dia jawaban dari soal ketiga. Contoh soal keempat, diketahui data delta H0F C2H5OH min 277 kJ per mol. Jadi ini diketahui delta H0F, jadi pada keadaan standar C2H5OH. Yang A, tulislah persamaan termokimianya. B, buatlah diagram reaksi. C, hitunglah delta H untuk 2 mol C2H5OH. Yang D, hitunglah delta H untuk mereaksikan 12 gram atom C. Kita jawab satu persatu. Oke, kita jawab. Diketahui delta H0F-nya. Yang ditanya A, kita jawab A dulu, persamaan termokimia. Untuk menjawab persamaan termokimia, kita harus tahu siapa unsur pembentuk dari C2H5OH ini. Kalau kita lihat ada 3 ya, yaitu C, kemudian H,
kemudian O. Ingat H ini dalam keadaan diatomik, kemudian O ini adalah O2, sedangkan C tetap monoatomik. Jadi kalau kita buat reaksinya adalah, kalau pembentukan berarti unsur tambah unsur menjadi senyawa. Berarti yang pertama C solid, ingat kalau monoatomik C itu karbon adalah solid. Ditambah H2, ingat H itu adalah dalam keadaan diatomik. Kalau diatomik berarti dia gas. Ditambah O2 juga gas, baru menghasilkan C2H5OH. Kemudian delta H0F-nya adalah berapa? Tinggal kita salin, delta H0F-nya adalah min 277. Ingat satuan adalah kilojoule per mol. Dah selesai? Belum selesai, kita setarakan dulu. Lihat kiri dan kanan jumlah atomnya. C sebelah kiri 1, sebelah kanan ada 2. Ingat kalau dalam keadaan standar ini harus 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1. Berarti di sini yang harus kita samakan, kanan 2 berarti kiri 1. Berarti kita kasih koefisien 2 supaya sama. H ini ada berapa H? 5 tambah 1 6. Ya kan? Berarti di sini baru ada 2. Supaya sama 6, kita kali dengan 3. Beri koefisien 3. O-nya ini adalah 1. Sedangkan di sini ada 2. Tidak bisa di sini yang kita samakan, tapi di sebelah kiri. Supaya sama-sama 1, berarti ini kita kali, ya, setengah. Nah, barulah ini yang merupakan persamaan termokimia dari pembentukan C2H5OH. Ingat, C2H5OH koefisiennya harus 1. Menandakan dia adalah 1 mol. Kita ke yang B. Menuliskan diagram reaksi. Kita tahu bahwa delta H-nya di sini adalah negatif. Kalau negatif berarti reaksi eksoterm, dan jangan lupa kalau eksoterm HR lebih besar dari HP. Berarti pada diagram reaksi yang kita tulis di atas dari diagram ini adalah si reaktannya. Mana reaktan? Ya, ini dia. Kita salin reaktannya. 2C ditambah 2C solid ditambah 3H2 gas. 3H2 gas ditambah setengah O2. Sedangkan produknya adalah C2H5OH. Ya kan, ini dia. Sebentar, kita beri kotak dulu. Nah, ini dia. Ini adalah untuk siapa? Reaktan. Sedangkan yang di bawah ini adalah produknya. Panah dari reaktan ke produk. Berarti panahnya kemana ini? Ya, ke bawah. Kemudian delta H-nya kita tuliskan. Delta H-nya min 277 kilojoule per mol. Selesai diagram reaksi, kita ke soal yang C. Pertanyaan yang C, hitunglah delta H untuk 2 mol C2H5OH. Kita kembali ke reaksi ya. Dari reaksi ini, perhatikan yang C2H5OH, delta H min 277 ini untuk menghasilkan berapa mol C2H5OH? Ya, koefisiennya 1, berarti untuk 1 mol C2H5OH. Jadi kita buat di sini ya keterangannya. Dari reaksi yang ada, untuk 1 mol C2H5OH itu adalah delta H-nya min 277 kilojoule. Nah, yang ditanya adalah untuk 2 mol C2H5OH, delta H-nya berapa? Nah, ini yang ditanya. Ya, ini tinggal kita gunakan ini aja. Persamaan. Ditanya per diketahui dikali delta H yang diketahui, sama seperti mol. Yang ditanya adalah delta H 2 mol C2H5OH. Berarti jawabannya adalah ini dia. Delta H-nya adalah ini ya. Ditanya 2, koefisien molnya adalah 2. Berarti 2 per mol dari C2H5OH yang diketahui, delta H-nya 2 per 1. Jadi 2 per 1 dikali min 277 dikali min 277 kilojoule. Berarti delta H-nya adalah berapa ini? Kali 2, 544 ya. 7 tambah 7, 14. Ya.
Oh, 554. 7 tambah 7, 14. 1, 7 tambah 7. 14, 15 ya. 554 ya. 554 kilojoule. Nah, inilah delta H untuk 2 mol C2H5OH. Jadi untuk ini dia, untuk 2 mol C2H5OH delta H sama dengan ini min ya, min 544 kilojoule. Tidak ada kilojoule per mol lagi karena dia bukan 1 mol C2H5OH-nya. Nah, inilah dia untuk mencari delta H 2 mol. Jadi 2/1 dikali delta H-nya. Kita lihat pertanyaan yang terakhir yang D. Hitunglah delta H untuk mereaksikan 12 gram atom C. Jadi di sini adalah untuk 12 gram atom C. Kita kembali ke reaksi, kita lihat reaksinya. Yang kalian perhatikan C, atom C-nya. Dari reaksi, C ini koefisiennya berapa? 2. Berarti untuk 2 mol C, delta H-nya min 277. Nah, sekarang yang ditanya untuk 12 gram atom C. Berarti kita harus cari dulu mol dari 12 gram ini berapa. Kita coba jawab. Mol C, ingat gram, mol sama dengan gram per AR. Gramnya adalah berapa tadi? 12. AR-nya adalah 12. ARC sama dengan 12 ya. ARC 12. Berarti gramnya 12/12. Berarti sama dengan 1 mol. Nah, inilah delta H dari mol C yang ditanya. Jadi untuk 1 mol C itu berapa delta H-nya? 12 gram itu sama dengan nilainya 1 mol. Kembalikan ke reaksinya lagi. Jadi kembalikan ke data reaksi. Kita lihat di data reaksi. Untuk 2 mol C, delta H-nya berapa? Min 277. Kita tulis di sini. Dari data reaksi ya. Untuk 2 mol C, delta H-nya berapa tadi? Ini dia. 2 mol C, delta H-nya min 277. Min 277 kilojoule. Yang ditanya ini untuk 1 mol C, delta H-nya berapa? Sama seperti tadi, berarti delta H-nya adalah ini dia. Berarti delta H-nya sama dengan yang ditanya, ini dia. C yang ditanya delta H-nya berarti molnya adalah 1 mol yang diketahui. 1/2 yang mol yang diketahui delta H-nya ya 1/2 dikali delta H yang diketahui dikali min 277 kilojoule. Jadi dapat delta H-nya dibagi 2 ya. Jadi sama dengan delta H-nya min 138,5 kilojoule. Jadi delta H untuk berapa gram tadi? Untuk 12 gram C atau 1 mol ya. Tadi kita hitung 1 mol C sama dengan min 138,5 kilojoule. Nah, inilah dia jawaban dari soal nomor 4. Jadi kembalikan saja ke reaksinya ke datanya. Ini datanya delta H yang min 277 ini untuk 2 mol C, 3 mol H2, setengah mol O2, 1 mol C2H5OH. Kalau yang ditanya untuk berapa mol, tinggal kalian bandingkan lagi molnya dengan delta H-nya, dikali dengan delta H-nya. Demikianlah materi kita tentang perubahan entalpi pembentukan standar. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.